Waalaikumsalam, Mbak. Masuk. Silakan duduk, Mbak. Wah, dengan Mbak Yura nih. Nah, Ibu senang sekali karena Mbak Yura sudah datang ke ruangannya Ibu. Kalau boleh tahu, bagaimana kabar hari ini, Kak? Tidak baik, Bu. Oh, kurang baik. Kenapa? Apa yang membuat Mbak Yura kurang merasa baik hari ini? Entahlah, Bu, saya merasa sedih dan bingung. Jadi saya datang ke sini mau cerita sama Ibu. Oke, sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah, Bu. Jadi sebelum Mbak Ibu cerita ke Ibu jelaskan dulu kalau konseling itu di mana proses Ibu sebagai konselor dan Mbak Yura sebagai konselingnya Ibu itu Ibu akan membantu Mbak Yura menyelesaikan permasalahannya. Kemudian di sini juga Mbak Yura bisa menceritakan semuanya kepada Ibu dalam proses konseling ini. Bagaimana? Untuk itu Ibu dulu mau tanya kesepakatan waktu. Bisa selama 20 menit ke depan kita melakukan konseling? Iya, Bu, bisa. Oke, baik. Nah, untuk itu lebih lanjutnya bisa kita ceritakan bersama Ibu apa yang menjadi permasalahan tak? Iya, bisa, Bu. Tapi sebelumnya mohon dirahasiakan, Bu, karena ini masalah pribadi saya. Oke, kalau masalah kerahasiaan, tenang mungkin karena Ibu itu terikat oleh asas kerahasiaan. Jadi tidak akan Ibu sebarluaskan permasalahan tak, baik itu ke teman-teman tak ataupun ke guru-guru lain. Jadi hanya Ibu yang tahu, kecuali itu atas permintaan tak sendiri baru boleh Ibu sebarkan. Tapi kalau tidak ada kesepakatan dari kita, Ibu tidak akan beberkan. Jadi silahkan Miki ceritakan apa yang menjadi permasalahan tadi. Boleh jelaskan lebih lanjut? Jadi begini, Bu. Saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan kelas, apalagi saat saya presentasi di kelas, Ibu. Oke, seperti itu. Jadi merasa Ki tidak percaya diri ketika tampil di depan kelas, apalagi saat melakukan presentasi, gitu? Oke, terus? Setiap saya tampil di depan kelas, Bu, saya merasa sangat gugup dan bingung harus mengucapkan apa, Ibu. Jadi bisa dijelaskan lebih jauh apa yang membuat tak kurang percaya diri? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari guru, padahal saya ada di tempat duduk saya. Tapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang berbicara dan tidak berpendapat ketika guru mengajar kelas. Oke, jadi yang dapat dipertahankan itu dari cerita Nak Yura bahwa Nak Yura ini sebenarnya tahu jawabannya, bahkan Nak Yura menjawab dari bangku, tapi saat ditunjuk oleh gurunya untuk menjawab, Nak Yura itu langsung merasa gemetar dan merasa takut untuk menjawab, padahal dari bangku jadi menjawab dan tahu juga jawabannya seperti itu. Oke, mungkin Ibu pengen tahu lebih sedikit, bisa diperagakan saat ditunjuk oleh Ibu guru, apa yang kita bagaimana ya reaksi atau bagaimana yang bisa lakukan? Jadi kalau saya bukan bisa ngomong, Bu, saya cuma mengatur, Ibu, karena saya tidak tahu melakukan apa. Jadi diam saja, diam. Kalau seperti itu, Mbak Yura ini apa yang kita lakukan kalau merasa kurang percaya diri di kelas? Itu tadi, Bu, saya cuma diam daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup, gemetar, dan saya takut ditertawakan dari teman-teman saya, Bu. Oke, bisa jelaskan lebih jauh apa yang membuat tak merasa gemetar dan takut? Apakah pernah sebelumnya ada kejadian? Jadi begini, Bu, sebelumnya saya pernah ditunjuk membaca buku yang sudah dibaca oleh teman saya di kelas, Bu. Tapi saya tidak membawakan dengan jelas sampai di mana proses saya membacanya. Jadi saya ditertawakan oleh teman saya, Bu. Kemudian beberapa minggu setelah itu saya menunjuk saya, Bu, untuk menjawab pertanyaan, tapi saya merasa gugup dan takut ditertawakan oleh teman-teman saya, Bu. Jadi karena saya tahu, saya takut dan kurang percaya diri lagi untuk maju di depan kelas. Oke, baik.
jadi Nak Yura ini ternyata pernah mengalami kejadian yang kurang menyenangkan di mana Nak Yura ditertawakan oleh teman-teman tak saat proses pembelajaran. Ya, di situ kan Nak Yura katanya tadi kurang memperhatikan temannya saat berbicara atau membacakan sebuah paragraf, sehingga saat Nak Yura ditunjuk, Nak Yura bingung untuk membacakan paragraf yang mana karena kurang memperhatikan. Nah, ternyata Nak Yura juga setelah itu pernah ditunjuk lagi di guru ekonominya untuk menjawab, dan Nak Yura terdiam karena pengalaman tersebut yang sebelumnya ditertawakan. Makanya Nak Yura diam saat ditanyakan oleh guru ekonominya dan tidak bisa menjawab, padahal Nak Yura tahu jawabannya seperti itu. Oke, apakah dengan seperti itu Nak Yura merasa nyaman di kelas? Tidak, Ibu, tetapi saya terus kepikiran dengan itu. Berarti Nak Yura ini tipe orang yang selalu memikirkan atau overthinking terhadap sesuatu hal, karena Nak Yura itu selalu memikirkan bahwa ketika Nak Yura berbicara takutnya nanti ada teman-teman yang menertawakan. Apakah seperti itu? Iya, Ibu, saya orangnya memang terlalu overthinking, dan karena kejadian sebelumnya, Bu, yang membuat saya merasa trauma, mungkin itu juga yang menyebabkan saya seperti ini, Bu. Oke, berarti di sini dapat Ibu simpulkan sementara kalau Nak Yura itu mau berbicara di depan kelas dan juga mau keluar dari rasa takutnya, dan juga Nak Yura pengen tampil saat presentasi itu lancar seperti itu, Di. Iya, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali ya, karena Nak Yura ini sudah memahami dirinya sendiri. Kemudian Nak Yura juga tahu bahwa masalahnya itu Nak Yura kurang percaya diri untuk tampil di depan kelas. Iya, Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri, tapi rasanya sulit sekali. Ibu senang sekali mendengar bahwa Nak Yura ini memiliki semangat juang untuk memperbaiki masalahnya. Namun apakah sudah ada cara yang Nak Yura pikirkan untuk menyelesaikan masalah Nak Yura sendiri? Sebenarnya sudah ada, Bu, tapi saya masih merasa ragu. Kenapa Nak Yura merasa ragu, sedangkan Nak Yura kan belum mencoba? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Bu. Tapi baiklah, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Bu, agar saya merasa percaya diri untuk presentasi dan menjawab pertanyaan di kelas. Baiklah, kira-kira kan Nak Yura sudah punya cara nih. Bisa ceritakan ke Ibu apa cara-cara yang akan Nak Yura lakukan? Saya akan berlatih dan belajar dulu, Bu, tentang materi yang akan diajarkan di guru itu. Kemudian saya akan membuka catatan-catatan materi saya, Bu, supaya ketika saya ditunjuk oleh guru untuk menjawab pertanyaan, saya bisa langsung menjawabnya, Bu. Kemudian yang ketiga, saya akan mulai mencoba untuk memberanikan diri berbicara dengan teman-teman, Bu, dan mencoba untuk mengangkat tangan langsung ketika guru mempersilahkan bertanya, Bu. Selanjutnya saya akan berpenampilan rapi juga, Bu, agar saya bisa lebih percaya diri. Iya. Oke, bagus sekali karena Nak Yura juga tahu cara-caranya mengatasi masalahnya sendiri. Dimana Nak Yura kan tadi bilang mungkin lebih bagus kalau berpakaian yang lebih rapi supaya lebih percaya diri lagi. Kemudian sebelum masuk di ruang kelas, pelajari memeki materi-materi supaya Nak Yura itu bisa kalau ditanya langsung oleh gurunya bisa langsung menjawab. Dan Nak Yura tadi bilang sudah mulai mau memberanikan diri untuk angkat tangan duluan, supaya bisa juga dibuktikan sama teman-temannya bahwa Nak Yura itu berani seperti itu. Nah, sebelum Ibu menutup konseling kita hari ini, karena kan Nak Yura sudah tahu cara-caranya, bagaimana perasaan tak setelah melakukan konseling dengan Ibu? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling, Bu. Kecemasan dan ketakutan saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan percaya diri saya, Bu. Oke, karena kita sudah melakukan konseling kurang lebih 20 menit,
bagaimana, apakah semua cara-cara yang Nak Yura tadi sebutkan itu Nak Yura sudah yakin bisa melakukan? Iya Bu, saya akan berusaha Bu, saya yakin. Oke, Nak Yura kan sudah yakin. Nah, ibu itu pesannya ibu cuma satu, beranikan diri dan ayo keluar dari zona nyaman. Karena ibu percaya Nak Yura itu sebenarnya bisa, cuman kurang pede saja dan kurang berani saja dan terlalu negatif thinking atau overthinking di teman-temannya. Ibu yakin Yura itu bisa orangnya karena Yura mau berusaha, dan gimana kalau kita ada usaha dan niat itu pasti ada jalannya. Jadi semangat ya. Iya Bu, saya merasa semakin tambah semangat Bu. Oke, apa pelajaran tak selanjutnya? Matematika Bu. Oke, karena mungkin sudah bel masuk, jadi silahkan masuk ke kelasnya. Dan oh iya, kalau ada progresnya yang positif, silahkan kembali ke ruangannya ibu, sampaikan ke ibu apa progres tak setelah melakukan konseling dan apa yang telah ada perubahan kah di dalam diri tak setelah melakukan cara-cara yang sudah kita lakukan. Iya Bu, saya akan kembali. Oke, nah, silahkan kembali ke kelas. Permisi Bu. Ya.